Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmani Putri, NIM 204105020056. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi tanggapan video YouTube dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI mengenai konsep dasar ekonomi Islam. Sebelum membahas konsep dasar ekonomi Islam, di sini saya akan menyampaikan definisi ilmu ekonomi dulu. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari dan membahas tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan definisi ilmu ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai tujuan falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Lalu kita akan membahas tentang perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Perbedaan pertama yaitu dilihat dari sumbernya. Ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijtihad ulama. Sedangkan ekonomi kapitalis bersumber dari pemikiran-pemikiran manusia dan pengalaman manusia. Dan ekonomi sosialis juga bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Perbedaan kedua yaitu mengenai kompetisinya. Ekonomi Islam, kompetisinya dikontrol oleh syariat Islam. Sedangkan ekonomi kapitalis, kompetisinya usaha bebas dan melahirkan monopoli. Dan ekonomi sosialis tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Perbedaan ketiga yaitu mengenai pengakuan kepemilikannya. Ilmu ekonomi Islam, pengakuan kepemilikannya individu dan umum secara nisbi. Sedangkan ekonomi kapitalis, pengakuannya kemilikan individu secara bebas. Dan ekonomi sosialis tidak mengakui kepemilikan individu karena semua alat produksi adalah milik umum. Perbedaan keempat yaitu mengenai kesejahteraannya. Ekonomi Islam, kesejahteraannya bersifat jasmani, rohani, dan akal. Sedangkan ekonomi kapitalis, kesejahteraannya bersifat jasmani, belaka. Begitu pula sosialis, kesejahteraannya bersifat jasmani, belaka. Perbedaan kelima yaitu mengenai mekanisme pasar. Ekonomi Islam, mekanisme pasarnya bekerja menurut maslahah. Sedangkan ekonomi kapitalis, mekanisme pasarnya dibiarkan berjalan sendiri. Dan ekonomi sosialis, perekonomiannya dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Pembahasan mengenai sumber hukum ekonomi Islam. Sumber hukum ekonomi Islam itu ada 4. Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Lalu mengenai dasar-dasar ekonomi Islam. Dasar-dasar ekonomi Islam itu ada 6. Yang pertama adalah tauhid, yaitu keesaan Allah. Yang kedua adalah as-siddiq dan amanah, yaitu jujur dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat al-adl atau keadilan. Yang keenam al-tawazun atau keseimbangan. Dan yang keenam yaitu al-ta'awun atau tolong menolong. Lalu pembahasan berikutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam yang bebas dari maghrib. Maghrib adalah singkatan dari maisir, goror, dan riba, atau disingkat dengan maghrib. Pembahasan yang berikutnya yaitu mengenai karakteristik ekonomi Islam. Karakteristik yang pertama adalah ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Karakteristik yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifahnya. Karakteristik yang ketiga, larangan maisir, goror, dan riba. Karakteristik yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Karakteristik yang kelima yaitu keseimbangan antara keruhanian dan kebendaan. Karakteristik yang keenam yaitu bimbingan konsumsi,
ketujuh petunjuk investasi, dan kedelapan adalah zakat. Cukup sekian video tanggapan mengenai konsep dasar ekonomi Islam yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.